Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ilaika wa hadiyatana wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa rabbil alamin wa mursalin wa ilaika malaikat wal muqarrabin wa ila jami'i tabi'in wa tabi'in tabi'in wa ulama illallah wa la ilaha illa anta wa ila jami'i muhaddisin wa mufassirin خصوصا شيخنا الطبراني والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ فخر الدين الرازي والشيخ الأنشاري القرطبي والشيخ الإمام ابن كثير والشيخ الإمام جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ سليمان الجمال والشيخ محمد الشاوي والشيخ محمد علي عبد الله الشوكاني والشيخ سليم محمود العلوسي والشيخ عمر البندني والشيخ مصطفى المروي والشيخ ابن عاشور والشيخ متولي الشعراوي والشيخ شهيد الطنطاوي والشيخ رباح الجليلي والشيخ محمد علي الشربوني والشيخ قريشي وخصوصا إلى كيف مصطفى رمضان وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا شهد لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 200 kawan. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa atul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul 'izzatu bil ismi wa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yuk cibuka kang gawakaken ka ing sira Muhammad apa kauluhu pengucape man fil hayatid dunya ing dalem nalikane urip ana ing dunya. Wa yushidu lan nyeksekaken sapa wong Allah ing Allah alama ing atase barang fi qalbi kang tetep ing dalem atine man wa huwa utawi man iku aladul khisami luweh nyatru-nyatrune pira-pira mungsuh. Wa idza tawalla lan nalikane mingu sapa ya sing man sa'a mongko mlaku sapa ya sing man fil ardi ing dalem bumi liyufsida supaya gawe rusak sapa ya sing man fiha ing dalem bumi. Wa yuhlika ngrusak sapa ya sing man al-harsa ing tanduran wan nasla lan anak turun. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al-fasada ing kerusakan. Wa idza qila lan nalikane den ucapaken lahu marang man ittaqi wedya sira Allah ing Gusti Allah akhadhathu mongko ngalakhu ing man apa al-izzatu kesombongan bil ismi kelawan dosa. Fahasbuhu mongko utawi kecukupaning man iku jahannam neraka jahannam. Wala bi'salan ala banget apa al-mihadu panggonane. Wala bi'salan ala banget apa al-mihadu panggonane. Kita waos saripun. Ing zamane Kanjeng Nabi ana wong munafik kang arane Al-Akhnas bin Syarib. Omonge banget manise. Tanduke nyenengaken banget tindakannya, rupane niku menyenangkan sekali. Nanging atine nifak. Malah tahu kedadian ngobong tandurane wong Islam lan nyembelih timare wong Islam ana ing waktu bumi. Nanging jalaran saking omonge wong mau keparek karo Kanjeng Nabi.
Mula Kanjeng Nabi keturunan ayat kang surasane sakweneh menungso iku ana kang omongane manis nyenengaken marang Kanjeng Nabi nanging sejatine malah satru kang banget. Yen nuju sowan Kanjeng Nabi tanduke bagus banget, nanging yen wis mungkur malah gawe rusak tanduran lan nyembelih hewan. Allah Ta'ala ora ridho kerusakan wong mau yen dinasehati supaya wedi marang Allah Ta'ala malah menteng kelek. Wong kang mengkono iku bakal digeguraken neraka jahanam. 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Wa huwa aradul khisam. Padahal dia adalah penantang yang paling keras. Ayat niki, ayat 204 sampai ayat 206 niki membahas tentang sifat orang-orang munafik. Kalau kita melihat ke belakang, 6 pertemuan sebelum niki, ayat 196 sampai ayat 203 niku membahas tentang haji. Koyok-koyok antara ayat sebelumnya dengan ayat niki koyok-koyok mboten enten hubungannya. Mari bahas haji kok bahas wong munafik. Seolah-olah memang tidak ada hubungannya antara ayat yang kemarin kita bahas selama 6 kali pertemuan dengan ayat yang kita bahas malam ini. Padahal sakjane enten hubungannya antara ayat yang kemarin dengan ayat yang sekarang. Ayat ini niku membahas tentang orang-orang yang beriman. Wong-wong sing iman, wong-wong sing bertakwa, niku dia melakukan ibadah haji. Salah satu ciri orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu adalah dia melakukan ibadah haji. Dia berdoa. Ini diceritakan dengan berdoa. Dia berdoa. Itu adalah sifat-sifat orang yang beriman, orang yang bertakwa. Nah, setelah mari bahas wong sing iman, wong sing takwa, ayat niki bahas wong munafik. Jadi ayat niki niku mirip, pembahasannya niku mirip dengan awal Al-Baqarah biyen ketika anyar-anyaran bahas Al-Baqarah niku teng ayat 3 sampai ayat 5 niku membahas orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Niku ayat 3 sampai ayat 5 bahas tiang-tiang yang beriman. Ayat 6 sampai ayat 7 niku bahas tiang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20 niku membahas tentang orang-orang munafik. Jadi ada hubungannya di koyok biyen awal-awal Al-Baqarah dhisik. Mari bahas wong sing beriman, bahas wong kafir, niki bahas wong munafik. Sakniki wingi bahas orang yang beriman, sakniki bahas wong sing munafik. Lah, asbabun nuzul ayat niki, asbabun nuzul ayat niki dipun ceritakan teng kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Akhraja Ibnu Abi Hatim min Thariq Sa'id al-Ikrimah an Ibni Abbas. Ini diriwayatkan dari Abi Hatim dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Qol lamma usibatis syariyatu allati fiha asim wa marsad qala rajulani minal munafikin. Ketika rombongan pasukan, ini kalau ceritani, ada sebuah rombongan pasukan yang di dalamnya itu ada sahabat yang bernama Asim dan Marsad. Qala rajulani minal munafikin. Terus ada 2 orang munafik yang berkata, ya waiha haula'il maqtuwina alladzina halaku hakaza lahum qa'atu fi ahlihim wa lahum atuwan risalata sahibihim. Celakalah mereka, rugilah orang-orang yang tertipu. Mereka tidak duduk bersama sahabat, mereka tidak duduk bersama keluarganya dan tidak bisa menjalankan tugas
pemimpinnya, maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi diceritakan dalam tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir Al-Qurtubi diceritakan enten ayat ini turun kepada orang-orang munafik yang membicarakan orang-orang yang terbunuh di perang Roji. Mungkin buatan nanti kepirang enten perang namanya perang Roji. Tang mriki tang syarah dikatakan perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Ketika niku enten rombongan saking adol kali koroh. Duko niki nama sebuah desa atau nama sebuah suku. Ini ku madhep marang Rasulullah. Terus orang-orang itu mengatakan marang Rasulullah katusnya, ya Rasulullah, inna fina islaman. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di dalam kelompok kami itu ada orang Islam. Fa asma'ana naqra'u min ashabika yafqahuna. Maka utuslah bersama kami golongan sahabat engkau yang mana akan mengajari kami fiddin di dalam masalah agama, wa yaqra'una al-Qur'ana, dan membacakan kepada kami Quran. Jadi enten dua golongan adol kali poro niku marang matur teng Rasulullah. Kanggone kelompok kula iki enten wong Islam, teng daerah kula iki enten wong Islam. Mbok jenengan mutus sahabat, mutus sahabat tenggone wilayah kita, supaya sahabat engkau itu mengajari kami tentang agama dan membacakan kami Al-Quran. Kanjeng Nabi mengutus para sahabat. Faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum nafaran min ashabi. Kemudian Kanjeng Nabi mengutus golongan sahabat, wa huwa Marsad bin Abi Marsad, enten Marsad bin Abi Marsad, wa Khalid bin Bakir, wa Asim bin Sabit, wa Hubeb bin Adi, wa Zaid bin Ad-Danasa, wa Abdullah bin Tariq. Jadi sahabat-sahabat dilumpuhno. Terus Kanjeng Nabi wa amaro alaihim Marsad bin Abi Marsad. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan Marsad supaya menjadi ketua pemimpin. Akhirnya rombongan kelompok ini memang berangkat fakharaja ma'al qaumi, berangkat sampai kaum sing teko marang Kanjeng Nabi itu man hatta idza kanu ala raji'i wa huwa ma'un hudzaili. Kemudian dia sampai tenggone Roji, nama sebuah daerah yang mana tenggoniku tersimpan sumber air suku Huzail. Barang teko kuno hodaru bihim, barang teko kuno para sahabat-sahabat diperangi. Jadi mereka orang-orang yang sopan marang Rasulullah itu menipu, itu menjuki Rasulullah. Barang teko para sahabat dipateni, dibunuh. Makanya terus kelompok munafik itu berjerit ngomong lah ya wong-wong iku salah dhewe gak lungguh ambek keluargae, terus yo lek wis mati kaya ngene gak iso mengikuti perintah pemimpinnya yaitu Kanjeng Nabi. Jadi memang orang-orang ini dia orang-orang munafik. Jadi mangke tenggone ayat 207 orang-orang yang mati syahid ini akan dibicarakan. Dia mati dalam memperoleh ridho Allah. Mangke insyaallah dalam pertemuan yang selanjutnya. Jadi tentang tafsir As-Sawi itu dikatakan ayat ini itu atof marang ayat sebelumnya, tepatnya teng ayat 200. Mriki dikatakan wa minan nasi maktufun ala qawlihi fa minan nasi may yaqulu rabbana. Jadi kan tinggal ayat 200. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi tenggone tafsir As-Sawi dikatakan Allah itu membagi kelompok manusia menjadi 4 golongan. Yang pertama, al-awalu mayyabul dunya la ghairu. Di dalam pembahasan ini Allah itu membagi manusia menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, wong sing mek golek dunya.
Itu ayat 200 niku mang Rabbana atina fid dunya, ya Allah sampai jenengan paringi kula dunya. Sing dijaluk dunya kok mboten nenten sing akhirat mboten dijaluk. Itu kelompok yang pertama. Wa minhum may yatlubud dunya wal akhirah. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Dibahas tentang ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelompok yang pertama wong sing golek dunya tok. Kelompok yang kedua orang yang mencari dunia dan akhirat. Kelompok yang ketiga wa minhum may yazhabu annahu min ahli akhirati ma'annahu fil waqi'i min ahli nar. Kelompok ketiga itu adalah yang dibicarakan tentang ayat 204 sampai ayat 106 ini. Kelompok ini itu dia menampakkan dirinya kepada orang lain itu adalah kelompok ahli akhirat. Tapi pada hakikatnya dia adalah ahli neraka. Karena dia menjadi golongan orang munafik. Jadi kelompok yang ketiga dia menampakkan dirinya kepada orang lain, kepada masyarakat itu sebagai penduduk, sebagai ahli akhirat, sebagai orang yang baik, tapi pada hakikatnya dia adalah penduduk neraka. Sing kelompok keempat wa minhum man huwa mu'minun zahiran wa batinan. Kelompok yang keempat adalah orang yang beriman zahir dan batin. Nah, ayat niki 204 sampai 206 niki membahas tentang orang munafik. Apa munafik ini? Mungkin pernah kalau terangkan, tapi sudah sangat lama karena sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu. Asli lali. Jadi munafik niku tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan munafik niku saking kata an-nafiqah. An-nafiqah niku maknanya sejenis tikus. Tikus niku nggih dikejar mriki metune mriku. Dikejar nang kono metune nang kene. Upaya nyekel tikus. Wong munafik ngoten. Upaya nyekel wong munafik. Jadi makanya saking nafiqah sejenis tikus. Tikus niku upaya tekelane ngerom wangel cekel-cekelane tikus. Atau juga bisa kata saking nafatun non fakof, artinya terowongan. Jenenge terowongan itu mempunyai 2 muka. Jadi ono sisi kono, ono sisi kiri. Makanya orang munafik itu biasa dikatakan orang bermuka 2. Ini jenenge terowongan dia mesti ono sebelah depan, lalu sebelah belakang tembus. Itu namanya terowongan. Nafakun. Terowongan. Orang munafik seperti itu. Orang bermuka 2. Jadi ketika misalnya saat ini KP musim pemilu, ini banyak caleg-caleg misalnya janji manis, menilai program ini ngomongin manis, barang jadi lagi KP. Itu namanya munafik. Jadi munafik nggih tenggone ayat niki, tapi nggih munafik tenggone ayat niki sing dimaksud munafik niki munafik jenis i'tiqadi. Jadi munafik itu ada 2 jenis. Sing dimaksud munafik teng ayat niki adalah munafik i'tiqadi. Jadi secara istilah munafik tadi saking nafakun terowongan utawa nafiqah tikus itu kalau secara bahasa. Kalau secara istilah an-nifaqu huwa idharul khairi wa isyrarus syarri. Munafik itu, nifak itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sing apik-apik tok diketokno, sing elek-elek disembunyikan. Itu munafik. Itu bangsa itu pengertian munafik secara istilah. Jadi sing dimaksud munafik teng ayat ini adalah munafik i'tiqadi.
Makanya tenggone surah An-Nisa ayat 145 Gusti Allah dawuh innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling dasar dari neraka dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi orang-orang munafik sing bangsa i'tiqadi itu dia akan mendapat tempat yang paling dasar di dalam neraka. Sing dimaksud kali ayat ini adalah munafik i'tiqadi. Jobone ngetokno Islam tapi jerone atine kafir. Kami dua muka menampakkan Islam nang jopo tapi atine kafir. Tapi enten juga, enten juga munafik sing bangsa amali. Di munafik ada munafik i'tiqadi, ana munafik sing bangsa amali. Munafik sing bangsa amali niku hadisnya sangat populer. Tenggone Bukhari hadis nomor 33, kula kali panjenengan sedaya pasti apal kali hadis niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun, tanda-tandanya orang munafik itu tiga. Kula panjenengan pasti apal sedaya. Idza haddasa kadzaba, ketika dia bicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia nulayani janji, dia ingkar janji. Wa idza tumina khona, ketika dia diberi amanat dia berkhianat. Niku adalah munafik sing bangsa amali. Kula panjenengan sedaya sing teng mriki insyaallah tidak ada yang munafik sing bangsa i'tiqadi. Pasti niku. Pasti kula panjenengan njaba jero pasti Islam. Tidak ada sing njabane tok sing Islam, jerone Islam tidak ada. Tapi kula kali panjenengan sedaya mungkin bisa jadi masih masuk ke dalam kategori munafik sing bangsa amali. Mungkin kadang-kadang kita bijuk, mungkin kadang-kadang kita khianat, mungkin kadang-kadang kita berjanji tapi kita tidak menepati. Jadi sing contoh ndek-ndekan, contoh sing ndek-ndekan. Misalnya jenengan katakan tamu ini boten sepiro akal. Dan enten tamu boten sepiro akal. Medaya tenggone panjenengan suwe, ket isuk sampai sore gak mari-mari, gak mulai-mulai. Misalnya mawon terus nonton itu Pak tamu bukan sepiro akrab nih, kecuali akrab. Iki ana tamu konco gak sepiro akrab, teko ket isuk sampai sore gak mulai-mulai. Barang tamune kabeh mulai, pun kalau tak pamit, manten jenengan ngomong, kok keseso mawon. Ya berarti tenggone apa yang diucapkan dengan di dalam hatinya ini padahal ngene ati sedulur, kok gak mulai-mulai sih ngono iki. Mungkin isu wis disuguhi balak-balik, disuguhi mangan, disuguhi kopi, disuguhi sampai entek, kok gak mulai-mulai ae. Barang pamitan mulai sampai ngomong kok keseso mawon. Anu ning delontok pisan bareng. Nggih pun kula tak mantuk mari magrib pisan. Itu contoh dek-dekan sing munafik. Itu bisa jadi di antara kula panjenengan seperti itu. Itu termasuk dosa, dan itu termasuk dosa besar munafik ini. Itu mungkin kata, guys, kita bisa lah melakukan hal seperti itu mungkin bisa dikatakan sering mungkin di petanya oleh dewi-dewi. Apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hati ini beda. Ini termasuk munafik. Tapi munafik sing bangsa amali. Boten mlebu neraka sing fi darkil asfal tidak. Sing fi darkil asfal wong sing njogoni Islam tapi atine kafir. Niku sing dimaksud munafik teng ayat itu seperti itu. Bukan munafik yang tiga alamat itu tadi tidak. Nah, tiang munafik niku baru ada teng Madinah. Jadi selama Kanjeng Nabi 13 tahun teng Mekah niku mboten enten wong munafik. Sebab sing kafir wis ngetokno kafire. Ketika Kanjeng Nabi teng Mekah, sing Islam justru ketika teng Mekah niku justru waliane munafik. Jadi ono tenggone Mekah ketika beliau di Mekah niku ada wong sing mlebu Islam
tapi dia nang jowo cek ketokno kafir. Soalnya wedi disiksa. Jadi kebalikannya munafik. Dia akine wis Islam, tapi justru dia tidak menampakkan keislamannya karena takut nanti mendapatkan pengucilan atau disiksa karena dia budak. Jadi munafik itu baru aja teng Medina, karena semua ayat yang membahas tentang munafik itu tenggoni surah Madaniyah, termasuk Al-Baqarah ini. Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah, bukan Al-Makkiyah. Dan munafik itu hanya ada pada manusia. Jin itu kalau masih munafik. Jin yo Islam, kafir yo kafir. Betul itu ceritanya jin munafik. Jadi yang munafik ini hanya ada pada manusia. Pun kita lanjutkan. Wa yushhidu Allahu ala ma fi qalbi. Tanggone tafsir Ibnu Katsir diceritakan enten ulama Ibnu Muhaisin niku maca wa yashhadu wahu bi fathil ya'i wa dhammil jalalati. Jadi mboten diwaca wa yushhidu waha tapi diwaca wa yashhadu wahu. Lek diwaca wa yashhadu wahu nggih maknanya dan Allah menyaksikan apa yang terhadang wa yashhadullahu ini bi fathil ya'i wa dhammil jalalati wa maknaha anna hadza wa in adalakum al-khiyara. Dan Allah menyaksikan apa yang terkandung di dalam hatinya. Lek diwaca wa yashhadullahu. Jadi maksudnya niku sekalipun manusia itu dapat tertipu dengan penampilan yang munafik itu tadi, tapi Allah tidak bisa ditipu. Allah tetap panggah ngerti lek wong iki atine kafir. Diwaca wa yashhadu wa. Tapi jumhur ulama niku membaca dengan wa yushhidu wa. Diwaca bidomil ya'i wa nasabil jalalati, dhammah ya'i dan nasab. Lafaz nasab, lafaz Allahnya. Jadi yang dimaksud dia menampakkan keislamannya di mata manusia, tapi Allah mengetahui kekufuran dan kemunafikan di dalam hatinya. Jadi ada perbedaan pendapat, enten sing wa yashhadu wa enten sing wa yushhidu wa. Pun wa huwa aladul khisam. Aladul khisam nggih aladul tafsir At-Tabari itu dikatakan zujidalin, orang yang suka berdebat. Itu aladun, orang yang suka berdebat. Tafsir Ibnu Katsir dikatakan aladun bahwa aladun itu adalah al-a'waju. Al-a'waju niku membangkang. Jadi orang-orang munafik niku ketika berdebat niku suka membantah. Maksudnya niku mah. Di orang-orang munafik niku ketika berdebat itu sering membantah. Tenggori mriki dikatakan wa ya'dzabu wa yazwahu 'anil haqqi. Dia berbohong dan menyimpang dari jalan yang benar. Jadi setiap orang yang berbohong niku selalu akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Begitu juga orang-orang munafik. Begitu ayat ini seperti itu. Lanjutan ayat wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ulama beda pendapat. Kula niku kaget teng mriki nasl dimaknani anak turun. Nggih. Memang kula maca teng beberapa tafsir nggih. Haros niki maknane tanduran.
Tapi ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan Ares itu perempuan. Dalile di enten ayat nisaukum harsul lakum. Jadi harsun ini dimaknani perempuan. Naslun teng mriki dimaknani anak turun. Jadi memang ada yang berpendapat orang-orang munafik itu membunuh para wanita dan anak-anaknya. Tapi menurut jumhur mufassir, yang dimaksud bukan seperti itu. Yang dimaksud sesuai dengan ayat, sesuai dengan makna. Harsun itu sesuai dengan makna ya kebun. Temui dimaknani tanduran. Jadi nasol dimaknani hewan, himar. Kalau ini ayatnya nanti bicara himar, binatang. Makanya kalau di bahasa Indonesia, terjemah bahasa Indonesia, nasol itu dimaknani binatang ternak. Jadi asbabun nuzul ayat ini ngeten. Tenggone tafsir Al-Qurtubi, niki kalau maca tenggone Lubabun Nubul, wa akhraja Ibnu Jarir anis Sabti, qala nazarat fil ahsan bisyarik. Ini menurut Ibnu Jarir dari Imam As-Sibti. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang munafik yang bernama Al-Ahmas bin Syarik. Makanya orang sarai pun kita waos orang wong jadi Ahmas bin Syarik. Nah, Ahmas bin Syarik niki aqbala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azhara lahu Islam. Madhep marang Kanjeng Nabi dan dia menampakkan keislamannya. Pak aja baru dzalika minhu. Kemudian Kanjeng Nabi niku gawok. Ojo maneh gitu. Kanjeng Nabi niku sampai gawok kali Ahmas bin Syarik niki. Omongane niku lembut. Tindak tanduknya itu sangat bagus, penampilannya itu enak dilihat. Kanjeng Nabi itu sampai gawok. Ada Ahnas bin Syarik ini. Barang Ahnas bin Syarik mulih, summa kharaja fa marra bi zartin liqaumin minal muslimin wa humurin. Kemudian ketika Ahnas ini metu dugi marang Rasulullah terus melewati kebunnya orang Islam, terus ambil binatang ternak orang Islam, fa'akhraqa zar'a wa aqaral khumura. Kemudian Ahnas itu membakar kebun orang Islam dan membunuh keledai milik orang Islam. Fa'anzalallahu hadhil ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi kalau ningali asbabun nuzuli di nasal ini dimaknani binatang ternak. Arsun dimaknani kebun. Karena memang itu jumhur mufassir seperti itu. Jadi sesuai dengan makna, bukan majas. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, tawalla kali sa'a. Niki teng mriki dikatakan tawalla kali sa'a niki adalah min fi'lil qalbi. Tawalla kali sa'a ini adalah perbuatan hati, bukan perbuatan fisik, tidak. Jadi tawalla niku napa? Bimakna dhalla wa ghadaba wa anisa fi nafsihi. Tawalla niku bermakna sesat, terus dan marah, dan jahat dalam dirinya. Wasa'a aisa'a bihi lanihi wa iradati dawairali alal Islam wa ahlihi. Sedangkan sa'a itu adalah berusaha dengan menipu dan keinginan untuk memutarbalikkan Islam dan pengikutnya. Jadi menurut ini sa'a karo tawalla itu adalah perbuatan hati. Tapi menurut ulama yang lain, menurut jumhur malah ini bukan perbuatan hati, tapi ini adalah huma fi'lus syahsi. Ini adalah perbuatan seseorang. Jadi perbuatan berupa fisik, bukan perbuatan sing bangsa ati tidak. Jadi tawalla niku napa? Tawalla niku dimakna adbaro wa dhahaba anka ya Muhammad. Jadi mantun sowan marang Kanjeng Nabi, terus berpaling, terus pergi dari arah Kanjeng Nabi. Niku tawalla, makane ningu. Mari sowan Kanjeng Nabi, Ahnas mang langsung ningu, terus pergi dari Kanjeng Nabi. Wasa'a
Biasaan di perbuatan fisik di kodamaihi fakotoat toriko wa afsadaha. Dikados sa'i ingin melaku, dia berjalan dengan kakinya, terus dia merusak jalan. Isaan itu mangke koyo ceritane Ahnas niku mang. Dia mari minggu teko Kanjeng Nabi, terus melaku menjauh teko Kanjeng Nabi, ketemu kebun nang dalan diobong, ketemu hewan nang dalan dipateni. Nah itu asbabun nuzulnya seperti itu. Jadi ayat ini bercerita tentang Ahnas bin Syarib. Ahnas bin Syarib niki dia itu dinamai Ahnas bin Syarib. Aslinya namanya niku Ubay. Aslinya namanya niku Ubay. Dinamai Ahnas niku karena dia mendapatkan lakop itu julukan. Ahnas itu saking lafaz kholasun. Kholas niku menarik, bukan menarik niku menarik. Jadi ceritanya niku ngeten. Ahnas bin Syarib niki ketika perang Badar itu dia memimpin orang 300. Dia itu pemimpin. Dan itu memimpin wong 300. Ketika kabeh perang Badar, Ahnas ini menarik pasukannya. Memiliki dikatakan li'annahu khannasa yauma badrin bisalasa mi'atin rajulin min khulafa'i min bani Zuhra an kita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang kabeh perang, Ahnas bin Syarib jenenge asline Ubay ini menarik pasukannya sejumlah 300 sehingga boten sida perang kali Rasulullah. Dia itu orang kafir sebenarnya. Dia itu orang kafir. Tapi barang kabeh perang dia menarik pasukannya sehingga pasukannya yang berjumlah 300 boten sida perang marang kali Rasulullah. Dalam sejarahnya Ahnas ini tidak ditemukan riwayat dia masuk Islam. Jadi memang dia itu memang kafir. Nah, zaman koloniku orang niku kata sing munafik. Kita termasuk Ahnas ini. Tidak ada orang yang tahu munafik, sing munafik niku sapa mawon, tidak ada yang tahu. Lalu Ahnas ini diceritakan teng mriki wa kana rajulan hulawal qawli wal mandhari. Dia ini adalah lelaki yang manis pembicaraannya dan penampilannya enak dipandang. Faja'a ba'da dzalika ila Nabi fa'adzara al-Islam. Ketika dia menghadap Kanjeng Nabi, dia menampakkan keislamannya. Jadi pura-pura Islam. Bahkan ketika Kanjeng Nabi dia mengatakan Allahu ya'lamu anni shadiqun. Kanjeng Nabi saat temani Gusti Allah itu ngerti lek kula iki wong bener. Summa haraba ba'da dzalika tamarra bi zar'in liqaumin minal muslimin wa bi umurin fa akhraqa ziyarah wa afara khumura. Kemudian seperti itu menceritanya. Terus Allah menurunkan ayat niki. Baru Allah menurunkan ayat niki baru Kanjeng Nabi niku pirsa kalau Ahnas niki adalah munafik. Jadi orang munafik saat ini orang yang menyembunyikan kekafirannya. Nang jopo Islam, ketok ngetono Islami, tapi atine niku kafir. Niku sampai tingkat Kanjeng Nabi pun boten sempat. Sapa sing munafik, sapa sing enggak. Kanjeng Nabi baru tahu ketika diberitahu oleh Allah. Jadi Kanjeng Nabi boten sempat. Yang munafik niku sinten mawon. Barang ngertine ngelek dipun kandhani kali Allah. Nah, ketika Kanjeng Nabi sampun diparingi pirsa kali Allah, Kanjeng Nabi itu menceritakan hal itu kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Sahabat niki mendapat julukan Sirrul Rasul. Jadi sahabat ini Hudzaifah bin Al-Yaman niki sing semerap sapa di antara wong sing ketok Islam sing sakjane kan Islam sing munafik. Karena dia orang-orang niku tahu nek Hudzaifah bin Al-Yaman niki Sirrul Rasul, pembawa rahasia Rasul. Sampai Sayyidina Umar niku tanggap marang Hudzaifah, aku ini termasuk wong munafik apa dudu. Sayyidina Umar luwih tanggap koyo ngono. Karena Sayyidina Umar juga tidak tahu sapa sing munafik.
Bahkan saya juga sampai aku itu termasuk orang munafik tak duduk. Terus Sayyidina Umar dan Hudzaifah. Dijawab kali Hudzaifah pun kula jawab niki pisan dan terakhir. Matune kula boten ngarang jawab malih. Terus Hudzaifah boten. Sejak saat niku diceritakan lek ana wong Islam mati, lek Hudzaifah bin Al-Yaman niki melok nyolati, Sayyidina Umar melok nyolati. Tapi lek Hudzaifah bin Al-Yaman kok gak melok nyolati, Sayyidina Umar boten melok nyolati. Jadi sampai segitunya. Jadi boten enten sing ngerti kecuali Allah. Allah baru paling pirsa marang Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi menceritakan hal itu kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Itu cerita dulu. Ketika 1400 tahun yang lalu orang banyak menyembunyikan kekafirannya, jogoni ke Islam, diketong Islami, tapi jeruni kafir. Sakniki, mungkin pun boten enten munafik sing bangsa itikadi. Mungkin enten beberapa kasus mungkin enten, tapi kita tidak boleh menghakimi lek wong iki munafik, tidak boleh. Kalau contohnya nggih, lek Islam KTP ini mungkin masih banyak. Kita mungkin bisa lah ngarani wong iki Islam KTP, itu mungkin masih bisa. Ya mungkin mau wong sing Islam tapi gak tahu ketok sholat, poso gak pas wae Ramadan gak tahu ketok poso. Terus kita menyebut dia sebagai Islam KTP. Ini masih bisa dihukumi seperti itu, masih bisa. Sebab dia Islam tapi mung KTP-nya tok sembahyang ya ora tahu, poso ya ora tahu. Dan itu tetap kita nilai sebagai Islam. Boten salah kita hukumi munafik atau kafir, boten salah. Pokoknya kafir. Bahkan di orang-orang ini ngapunten, wong-wong pelacur sing agamane Islam niku saben mari melayani tamu niku diadus jinabah. Diceritakan seperti itu. Itu dia masih menyimpan di dalam hatinya Islam. Masih menyimpan Islam di dalam hatinya, walaupun dia gampangan zina, walaupun dia gak sholat, gak poso, tapi tasik Islam. Jadi kita buatan asal menghakimi, walaupun misalnya ada beberapa contoh kasus, ono wong aslinya kafir, misalnya agama Kristen, terus tapi rabi, sing dirabi Islam, terus dia mlebu Islam. Niku ono kadang-kadang di antara masyarakat ahli niku formalitas tok menilai wis rabi kok balik agamane maneh. Ngomong kaya ngoten niku mboten salah. Ngomong kaya mboten salah. Kita tidak tahu nanggone hatinya itu memang dia benar-benar memang masuk Islam, atau dia mungkin hanya masuk Islam karena kepingin ngerabi sing dikarepno niku mang. Itu laki-laki atau perempuan bisa bolak-balik lah. Misalnya lanang Kristen wedok Islam terus lanang mlebu Islam. Kok ana sing ngomong malah paling nek syarat tok engko lek wis rabi, lek wis duwe anak paling balik maneh nanggone agama sing lawas. Ngomong kaya ngoten niku mboten salah. Karena dia sudah mengucapkan syahadat. Diceritakan wonten sahabat namine Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah niki niku tasik neng. Niki umur 18 wis didadekno panglima kali Rasulullah. Jadi kecerdasannya luar biasa, keberaniannya luar biasa. Sehingga ketika masih usia muda, di umur 18 niku wis didadekno panglima perang kali Rasulullah. Ketika perang, Usamah niki perang. Terus wis pedang-pedangan, biyen si pedang, zaman pedang. Niku orang yang kafir niku sudah wis gampangan wis kalah. Usamah niku wis kabeh menghunuskan pedangnya kepada orang yang kafir niku. Terus wong sing kafir itu tidak sembarang orang kafir. Wong kafir itu sing sudah membunuh beberapa orang Islam sebelumnya. Boten wong kafir sing amatir niku boten. Orang yang kafir niki wis mateni beberapa orang Islam sebelumnya. Niku ketika berperang melawan Usamah menang, barang tapi menebaskan pedangnya. Musuh niki orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah. Terus kali Usamah tetap dipateni.
Hal yang dibunuh itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Terus karena sahabat tahu peristiwa itu, terus matur marang Kanjeng Nabi. Dan karena Kanjeng Nabi ini juga pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, akhirnya harus memanggil Usamah bin Zaid. Ditimbali Usamah bin Zaid. Bener awakmu mateni wong kafir sing wis ngucap la ilaha illallah. Nggih. Terus Usamah nggih. Bener awakmu mateni setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Nggih ya Rasulullah. Iku lho, ngoten itu cuma hanya ngomong niku cek selamat tok. Ngomong. Usamah menjawab seperti itu. Ngomong ngoten cek selamat tok, seperti posisinya kalah. Awakmu ngomong kaya ngono kok ngerti mbok belek dodoi sampai awakmu ngerti kok jawabannya dia koyo ngono. Sampai Kanjeng Nabi itu diceritakan tidak pernah marah marang sahabat kecuali marahnya yang sebesar itu, kecuali marah Usamah niku man. Jadi betapa sampai Kanjeng Nabi niku matur, ya apa tanggung jawabmu menika ngersane Allah lek kon mateni wong kafir sing ngomong la ilaha illallah. Wis ngomong la ilaha illallah kok mbok mateni. Wis sampai Kanjeng Nabi itu sampai sampai marah itu luar biasa. Ya apa tanggung jawabmu nang Gusti Allah. Lek awakmu mateni wong sing wis ngucapno la ilaha illallah. Sampai Usamah niku nggih nuwun dungane kula mungkin jenengan tukang kula cek di sepuro. Jadi kita tidak boleh lewat ini kita tidak boleh menghakimi orang yang munafik. Orang-orang itu munafik atau tidak. Kali koyo wong sing mlebu Islam karena mau menikah itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu apa isi hati orang tersebut. Ayat terakhir, wa idza qila lahu taqillaha aqadatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan Allah, dan apabila dikatakan kepadanya bertakwa kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan ayat ini diceritakan ada sifatul kafiri wal munafiki az-zahidi bi nafsihi zahwan. Tafsir Al-Qutubi dikatakan ini adalah sifat orang kafir dan orang munafik yang membawa dirinya dalam kebatilan. Wong-wong munafik niku lek didhawuhi ittaqillah takwa awakmu. Dari menteng sarai malah dikatakan dari malah menteng kelek. Dia malah sombong. Terus menyebabkan dia berbuat dosa. Kemudian dikatakan waqala Abdullah kafa bil mar'i isman an yaqula lahu akhuhu ittaqillah. Seseorang itu bisa dikatakan berdosa. Rasul Abdullah, seseorang itu bisa dikatakan berdosa lek ana dulure ngomong ittaqillah, terus dia menjawab alaika binafsik. Dia menjawab uruslah dirimu sendiri. Misluka yusini, awakmu koyok ngono kok nuturi aku. Itu bisa terjadi kepada diri kita. Jadi seandainya kita di ono sing nuturi, ono sing nasihati, awakmu ojo ngene. Urusin awakmu dhewe. Ngotosane awakmu koyo meneh nasihati aku. Wong sing koyo ngono itu sudah berdosa dan seperti ciri-ciri orang munafik. Itu bisa terjadi kepada kita. Mungkin kita dituturi, terus yang nuturi mungkin lebih derajat sosialnya mungkin lebih rendah, mungkin itu bawaan kita di dalam pekerjaan atau coro dunia dari ekonominya di bawah kita, atau coro umur dia umurnya di bawah kita, terus nuturi awak dewe, terus awak dewe ngomong wis urus awakmu dewe, kok awakmu kok nuturi aku. Kalau kita mengucapkan seperti itu pada orang yang menasihati kita, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang munafik yang disebutkan di ayat ini. Dan ayat ini orang-orang munafik dinasihati ittaqillah, awakmu bertakwalah, tapi dia sombong dan dengan sombongnya dia berbuat dosa, dan karena seperti itu kesombongannya dan berdosa, dosanya wis numpuk-numpuk.
fahasbuhu jahannam, maka tempatnya adalah jahannam. Wala bi'sal mihad, dan itu adalah tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Itu adalah sifat-sifat orang-orang munafik yang disebutkan di ayat ini, dan mereka semua masuk tenggone neraka. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Mugi-mugi tadi keterangannya manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tan'anu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhrishu biha qulubana wa tulimna biha qulubana tunni wa tukrimuna biha bisya'ati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamizana wa asfa'ana wa diyabana wa tarzuqna Allahumma tamama ni'matika tamma rahmatika tamma ridwanika sallallahu alaihi wa barik wa syabi'atika ma khalaqa wa razaqta wa amata wa ahyatika ya min tashabbul khalqi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.